Kala itu, kita sebut saja Sunardi. Ini adalah nama samaran. Dia sedang menghisap rokok yang entah keberapa. Yang jelas, Sunardi sedang memikirkan masalah besar baginya, sehingga membuat Sunardi tak tahu arah kemana dia bergerak. Tiap malam, Sunardi tidak bisa tidur. Mata memerah dengan lingkaran hitam di area matanya. Di saat kepasrahan Sunardi ini, Sunardi memutuskan untuk pergi ke suatu tempat di mana dia merupakan salah satu saudaranya. Sebut saja Mbah Tangil. Nah, Mbah Tangil merupakan saudaranya Sunardi yang sering mengurus masalah perekonomian manusia. Menurutnya, salah satu jalan keluarnya hanya satu, yaitu Mbah Tangil. Sunardi menceritakan semuanya tentang masalah dirinya. Dirinya terlilit hutang karena judi yang telah merusak dirinya, sehingga merusak semua bisnis dan usahanya yang dia geluti sejak ia muda. Punten Mbah, saya minta solusinya. Saya sedang terlilit hutang besar Mbah, sambat Sunardi pada Mbah Tangil. Mbah Tangil tahu maksud kedatangan saudaranya ini. Sunardi merupakan saudara dekat Mbah Tangil. Mereka masih satu buyut. Aku sudah paham maksud kamu kesini. Tolong jangan aneh-aneh. Kerja saja yang benar. Jangan kebanyakan main-main, cegah Mbah Tangil pada Sunardi. Saya sudah pusing Mbah. Saya sudah bingung harus bagaimana. Pasrah Sunardi kepada Mbah Tangil. Singkat cerita, Mbah Tangil menyarankan untuk tidak melakukan hal tersebut. Ia menyuruh Sunardi untuk merantau saja. Namun Sunardi bersikeras untuk memohon bantuan Mbah Tangil. Sunardi bersedia melakukan semua hal yang diperintahkan oleh Mbah Tangil. Akhirnya, Mbah Tangil menyanggupi permintaan Sunardi. Mbah Tangil meminta Sunardi datang kembali pada malam Jumat Kliwon di bulan Suro dengan membawa beberapa persyaratan. Jumat Kliwon, bulan Suro, kamu datang ke sini membawa jadah pasar, kembang kenanga, sama membawa 1 kepala kambing hitam, sebut Mbah Tangil. Wah, das wedus Mbah. Kepala kambing Mbah. Seketika Sunardi kaget tidak karuan dengan mata melotot ke Mbah Tangil. Sunardi tahu persyaratan terakhir yang dimaksud Mbah Tangil. Dengan wajah panik kebingungan, Sunardi mengiyakan ucapan Mbah Tangil. Pikiran Sunardi semakin kacau karena harus memikirkan hutang dan persyaratan dari Mbah Tangil itu. Mbah Tangil mensyaratkan kambing, sedangkan Sunardi mungkin tidak punya uang. Hari berganti hari, Sunardi kurus. Dia memikirkan tindakan yang akan dia lakukan. Namun, entah setan apa yang merayunya, sehingga Sunardi memutuskan untuk kembali ke Mbah Tangil. Tepat di gubuknya Mbah Tangil, Sunardi duduk dengan hati yang panik tidak karuan. Gimana Di? Siap benerankah kamu? Tanya Mbah Tangil pada Sunardi. Saya sudah memikirkan matang-matang Mbah. Tapi ya itu, saya bingung nyari kambingnya Mbah. Jelas si Sunardi. Ya itu terserah kamu Di. Yang penting anak cucuku jangan jadikan tumbal, ucap Mbah Tangil memperingatkan Sunardi. Lah, terus solusinya apa Mbah? Ada solusi kah? Tanya Sunardi. Solusinya kamu menyebar jala. Cuma ya agak susah. Si bos kadang suka milih-milih, saran Mbah Tangil. Mungkin yang dimaksud kepala kambing ini adalah tumbal manusia. Apakah benar itu tumbal manusia? Kita lanjut ceritanya. Mbah, apa tidak kasihan jika menyebar jala Mbah? Orang yang tidak salah jadi kena imbasnya. Sunardi prihatin akan tindakan yang dia buat.
Ya, itu kembali ke kamu. Yang jelas hal itu tidak baik. Kamu harus memikirkan matang-matang, jawab Mbah Tangil. Aku butuh waktu lagi, Mbah, buat memikirkan lagi, ucap Sunardi merasa lemas dan takut. Ya, Jumat Kliwon bulan Suro, sudah 5 hari lagi, Di. Yang saya minta nanti kamu tidak usah kembali lagi ke sini, saran dari Mbah Tangil. Singkat cerita, Sunardi kembali ke rumah dengan hati gelisah, seolah masalah besar datang ke dirinya. Sunardi mengemudikan mobil dengan hati tidak karuan, merasa bingung, dan entah harus bagaimana. Malam Jumat Kliwon sudah tinggal 1 hari. Tepat malam Kamis, Sunardi kembali ke rumah Mbah Tangil. Assalamualaikum, Mbah. Punten, mohon maaf, ini saya Sunardi. Sunardi mengetok pintu sambil menghisap rokoknya. Oh ya, sini duduk, jawab Mbah Tangil. Gimana kamu sih, Di? Yang saya harapkan itu kamu tidak kembali lagi ke sini, sesal Mbah Tangil pada saudaranya. Saya sudah memutuskan, Mbah. Saya menggunakan caranya Mbah, jawab Sunardi dengan perasaan gelisah. Kamu itu pebisnis. Harusnya kamu sadar, setiap hal itu ada resikonya. Dan tidak main-main, tegas Mbah Tangil menyadarkan Sunardi. Saya sudah tidak kuat, Mbah. Ini sudah keputusanku, Mbah. Apapun resikonya, saya siap menanggung, Mbah, jawab Sunardi. Ya sudah. Kalau itu maumu, besok malam kamu saya akadkan dengan si bos. Besok persyaratan harus kamu siapkan, ucap Mbah Tangil. Ya, Mbah, saya sudah yakin. Terima kasih bantuannya, jawab si Sunardi. Singkat cerita, malam Jumat bulan Syuro telah tiba. Tepat jam 18 sore, Sunardi melesat menuju gubuknya Mbah Tangil. Perasaan takut, bimbang, stres menggeluti jiwa Sunardi. Tok. Sunardi mengetuk pintu gubuknya Mbah Tangil. Tok. Assalamualaikum, Mbah. Niki Sunardi. Suara Sunardi terdengar dari dalam gubuk Mbah Tangil. Waalaikumsalam. Ya, Di, masuk saja, Di, sahut Mbah Tangil kepada Sunardi. Mbah Tangil menuju ruang tamu menemui Sunardi. Sudah, duduk dulu, Di. Saya bikinin kopi dulu ya, ucap Mbah Tangil. Enggak usah repot-repot, Mbah. Saya barusan minum kopi, jawab Sunardi. Alah, enggak apa-apa, Di. Buat ngangetin badan kamu, sahut Mbah Tangil. Mbah Tangil keluar membawakan secangkir kopi dan singkong untuk disuguhkan ke Sunardi. Minum dulu, Di, biar tenang, jawab Mbah Tangil. Iya, Mbah, terima kasih, jawab si Sunardi. Sunardi mulai meneguk kopi yang disuguhkan Mbah Tangil. Gimana, Di? Siap tidak? Tanya Mbah Tangil. Siap, Mbah, saya sudah yakin, jawab Sunardi. Saya peringatkan satu lagi ya. Ini resikonya besar. Nyawa orang lain tidak bersalah taruhannya. Dan bisa juga nyawa kamu dan keluargamu, pesan Mbah Tangil. Tidak apa-apa, Mbah. Bisnis saya sedang hancur. Ditagih tiap hari. Saya sudah pusing, Mbah, sudah stres, jawab Sunardi. Ya sudah, malam ini kamu saya akadkan dengan bosnya. Setelah itu, kamu ikut aku ke Sungai Semawur ya, suruh Mbah Tangil. Mbah Tangil masuk ke ruang kamarnya untuk menyiapkan prosesi akad dengan bos yang disebutkan oleh Mbah Tangil. Mbah Tangil keluar kamar sambil membawa carik dan dupa wangi. Di, darahmu teteskan di mangkok sedikit saja. Ya, dikeluarkan dengan cara digigit ya, suruh Mbah Tangil. Sunardi melakukan perintah Mbah Tangil. Nampak darah keluar dari jari Sunardi. Sunardi meneteskan darahnya di mangkuk yang berisi kain kafan putih. Sudah, Mbah, sahut Sunardi. Darahmu ini jadi lantaran akad sama calon bos kamu, tegas Mbah Tangil. Mbah Tangil kembali masuk ke ruang kamarnya yang digunakan sebagai ritual hajatnya Sunardi.
Lama Sunardi menunggu ritual Mbah Tangil. Akhirnya Mbah Tangil keluar sambil membawa karung goni yang diikatkan di tongkat, hal seperti seorang pendekar zaman kuno. Ayo Di, kita berangkat ke Sungai Semawur, aja Mbah Tangil. Sungai Semawur mulai nampak keseramannya. Sungai dengan air terjun tinggi di tengah hutan belantara. Sunardi dan Mbah Tangil turun dari mobil. Kita sudah sampai Di. Kamu sudah ditunggu bosmu di bawah air terjun, ucap Mbah Tangil. Sunardi melanjutkan jalan kaki melalui jalan setapak untuk menuju air terjun Sungai Semawur. Menggunakan senter terang, Sunardi berjalan dengan hati yang sangat panik. Mbah, misal terjadi suatu hal, Mbah jangan bilang siapa-siapa ya, ucap Sunardi supaya Mbah Tangil merahasiakan ritualnya tersebut. Oh iya, aku bakal menjaga rahasia ini. Namun kamu harus menepati janjinya ya, tegas Mbah Tangil. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya sampailah Sunardi di air terjun Sungai Semawur. Mbah Tangil meletakkan karung yang dia tenteng dari tadi. Semua media ritual Mbah Tangil keluarkan, termasuk kendi, kemenyan, obor, bunga, dan darah Sunardi yang diletakkan di atas batu besar Sungai Semawur. Mantra-mantra mulai keluar dari mulut Mbah Tangil. Dupa dan kemenyan mulai bersahutan menusuk hidung Sunardi. Angin dingin mulai terasa di pundak Sunardi. Di, bajumu lepas. Setelah itu masuk ke sungai, pinta Mbah Tangil. Mbah Tangil memberikan sesaji di setiap sudut bebatuan di Sungai Semawur ini. Di belakang air terjun itu ada gua. Kamu bawa darah dan mori ini ke sana, perintah Mbah Tangil. Nggih Mbah, jawab Sunardi. Aku tidak tahu yang bakal datang di gua itu. Genggam erat darah dan kain kafan ini. Jangan kasihkan ke siapapun. Di sana ada yang akan menemui kamu. Kalau berhasil, tandanya darah ini tidak luntur. Jika gagal, darah itu hilang. Sudah, saya mantau dari sini, ucap Mbah Tangil. Sunardi mulai berjalan menuju goa di belakang air terjun dengan membawa kain putih yang selalu ia lindungi dari cipratan air terjun. Saya tegaskan lagi ke kamu, Di. Kalau kamu yakin, kamu langsung masuk ke goa. Tapi kalau kamu tidak yakin, sebelum masuk gua, kamu langsung mundur saja. Jangan ragu. Tapi kalau sudah masuk gua, aku tidak tahu kamu bakal kembali lagi atau tidak. Itu semua tergantung kamu sendiri, Di. Riak Mbah Tangil kepada Sunardi. Malam Jumat Kliwon sudah mendekati tengah malam. Sunardi belum juga keluar dari goa air terjun Sungai Semawur. Apakah Sunardi akan selamat dari ritualnya? Atau justru perjanjian tersebut mendatangkan malapetaka? Singkat cerita, waktu menunjukkan jam 3 pagi. Sunardi belum kunjung keluar dari dalam goa air terjun Sungai Semawur itu. Mbah Tangil terus membacakan beberapa mantra dengan duduk bersila. Beberapa gerakan diarahkan ke arah goa. Namun Sunardi tak kunjung keluar. Selang beberapa menit azan subuh terdengar. Mbah Tangil semakin panik akan keberhasilan Sunardi. Mbah, tolong Mbah, tolong. Teriakan terdengar dari bawah air terjun Sungai Semawur. Dan jelas itu suara Sunardi yang muncul dari bawah air terjun dan meminta tolong Mbah Tangil. Mbah Tangil seketika menghampiri Sunardi dan memopos Sunardi ke daratan Sungai Semawur. Sunardi terlihat sangat lemas dan linglung. Sadar Di, ini Mbah Tangil Di, ucap Mbah Tangil sambil menggerakkan badan Sunardi. Mbah Tangil membacakan mantra di wadah yang berisikan air, lalu dibasuhkan ke wajah Sunardi. Tolong Mbah, tolong aku Mbah. Seketika Sunardi terbangun dengan wajah pucat dan gelagapan. Gimana? Aman toh? Tanya Mbah Tangil. Tolong Mbah, aku ra kuat Mbah, aku wedi Mbah, aku gak mati, saya takut mati Mbah, jawab Sunardi dengan rasa takut. Di mana kain kafanmu Di?
Tanya Mbah Tangil. Tidak tahu mbah, aku tidak mau mati mbah. Jawab Sunardi. Mbah Tangil membuka telapak tangan Sunardi. Dan di situ masih terlihat kain kafan berada di genggamannya. Oh, masih ada di. Sebentar saya cek ya. Ucap Mbah Tangil. Mbah Tangil mulai mengecek kain yang digenggam Sunardi. Masih ada darahnya, Ti. Tugas pertama engkau berhasil. Setelah ini ke rumah. Kamu tak kasih tugas berikutnya. Terang Mbah Tangil. Pagi pun tiba. Sunardi dan Mbah Tangil kembali ke gubuknya. Sepanjang perjalanan Sunardi menceritakan semua kejadian tadi malam. Gila mbah, ketika sampai goa, saya seperti mimpi buruk mbah. Ucap Sunardi sambil menyetir kendaraannya. Kamu lihat apa, Di? Tanya Mbah Tangil. Pas saya sampai goa, seketika gelap semua mbah. Yang menemui orangnya besar, hitam, badannya bersisik, wajahnya tanpa kulit. Orang itu bertanduk 5, ada taringnya, matanya sebesar setir mobil ini mbah. Ucap Sunardi. Penakut. Itu belum seberapa, Di. Terus kamu ditanya apa? Tanya Mbah Tangil. Seingatku, orang itu minta kepala kambing secepatnya. Kalau tidak, kepala keluarga saya yang akan dimakan. Jelas Sunardi dengan perasaan takut. Wes, itu sudah resiko kamu, Di. Kamu sudah terlanjur masuk air. Berarti kamu sekalian menyelam. Sudah buruan, nanti lanjut di rumah ceritanya ya. Tak terasa perjalanan pulang sudah mendekati gubuknya Mbah Tangil. Sunardi bergegas menuju gubuk Mbah Tangil dan memarkirkan kendaraannya. Sesampainya di rumah, Sunardi menyempatkan untuk merebahkan tubuhnya. Perasaan takut dan cemas masih menghantui dirinya. Mbah Tangil menuju dapur untuk membuatkan kopi untuk Sunardi. Ini diminum dulu. Setelah itu lanjut lagi. Waktu kamu ini cuma Jumat hari ini saja. Terang Mbah Tangil supaya Sunardi bergegas menyelesaikan tugasnya. Terus, apalagi yang harus saya lakukan, Mbah? Tanya Sunardi. Ini, kamu saya kasih raja. Silakan kamu sebar di jalan-jalan. Kalau kamu tidak mendapatkan korban, keluar kamu yang bakal jadi tumbal. Perintah Mbah Tangil sembari memberikan kain kafan. Ini apa, Mbah? Aku harus membuang di mana ini? Tanya Sunardi. Ya itu sudah urusanmu, Di. Dunia dan akhirat sudah kamu yang nanggung. Jawab Mbah Tangil. Iya, Mbah. Saya sudah siap resikonya. Jawab Sunardi. Perlu diingat, kamu datang ke sini bulan Suro. Setiap bulan Suro, kamu harus memberikan sesembahan kepala. Kalau sampai lupa, keluargamu bakal jadi taruhannya. Mbah Tangil menegaskan ke Sunardi untuk selalu rutin memberikan tumbal dengan apapun itu caranya. Singkat cerita, pagi itu Sunardi kembali ke rumah. Keluarga Sunardi tidak tahu apa yang semalam Sunardi lakukan. Di rumah, Sunardi sudah disediakan sarapan oleh istrinya. Bapak kok baru pulang? Janjinya mau ngajak adik ke pasar malam. Tanya Nina, anak kedua Sunardi, yang masih berumur 10 tahun. Bapak lembur, Dek. Bapak menginap di kerjaan. Tadi malam kan malam Jumat. Ih, serem. Jawab Sunardi sambil menggelitiki Nina, anak kedua yang sangat dia cintai. Oh, ya sudah. Ayo sarapan dulu saja. Bercandanya nanti. Nina mau lauk apa ini? Tanya Sumi, istri Sunardi. Telur sama kecap, Bu. Jawab si Nina. Rio memberi kabar tidak, Bu? Tanya Sunardi pada Sumi, istrinya. Rio merupakan putra pertamanya yang baru saja masuk bangku perkuliahan. Tadi malam ngabari, Pak. Katanya kos-kosan di sana mahal semua. Jawab Sumi, istrinya. Bapak tak tanya teman-teman di sana. Barangkali ada yang ringan, Bu. Sahut Sunardi. Ya, di sana ada yang ringan sih, Pak. Cuma kejauhan, Pak. Jarak dari kampus lumayan jauh. Harapan saya tak suruh nyari yang jaraknya dekat. Sahut Sumi, istrinya Sunardi sambil menikmati sarapan paginya. Sunardi memiliki perusahaan kain dan pabrik gula kala itu.
Sunardi menjadi bos yang kaya raya dan terpandang. Namun, karena tamak, dia suka bermain judi. Sunardi mengalami kebangkrutan. Asetnya dijual dan separuh karyawannya di PHK. Jam 9 pagi, Sunardi sudah mulai melancarkan aksinya. Sunardi keluar berpamitan dengan alasan pekerjaan. Memutari seluruh jalanan untuk memasang raja yang diberikan Batangil. Sunardi menemukan lokasi yang menurutnya cocok untuk menjaring tumbal. Ya, tikungan Banger. Lokasi ini yang pertama kali Sunardi temukan, dan menurutnya sangat memungkinkan untuk menjadi tumbal. Di jalan tersebut terdapat batu yang lumayan besar. Bungkusan kain yang diberikan Mbah Tangil, Sunardi siapkan untuk segera ditanam di bawah batu besar. Sunardi menggali lubang sambil melihat sekitar, memastikan tidak ada seorang pun yang melihat Sunardi sedang menanam raja tersebut. Dan tepat setelah 2 hari, Sunardi memasang raja di tikungan Banger. Terdengar berita telah terjadi kecelakaan mobil Avanza. Terperosok menabrak batu yang dipasangi raja oleh Sunardi. 2 orang meninggal dengan luka parah di kepalanya, dan 3 orang mengalami luka serius. Selama kejadian kecelakaan, tikungan Banger menjadi sangat menyeramkan. Kerap warga yang melintas mendapat sosok penampakan yang meminta tolong untuk mengembalikan kepala. Sementara Sunardi mulai menikmati hasil ritualnya. Bisnis Sunardi mulai berkembang. Kekayaan Sunardi mulai meningkat. Semua kebutuhan Sunardi terpenuhi. Hutang-hutang Sunardi terbayarkan. Tahun bertahun sudah berlalu. Sunardi lupa menarik raja yang dia pasang. Setiap tahunnya tikungan Banger kerap memakan korban meninggal, karena raja Sunardi masih terpasang di batu tikungan Banger itu. Sementara dulu tikungan Banger merupakan jalan yang banyak dinikmati oleh warga sebagai akses jalan menuju daerah lainnya. Kini, jalan tersebut menjadi jalan yang menyeramkan. Tak satupun yang berani melewati tikungan Banger di malam hari. Nah, cerita horor dari warga kini semakin menghantui masyarakat sekitar tikungan Banger itu. Saya akan menceritakan dari sudut pandang Imin, ketua RT desa sekitar tikungan Banger. Saat itu, Pak Imin sedang mengetuk rumah pintunya Ustadz Rohim. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kang Rohim. Dok 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 dok. Suara Imin sambil mengetuk rumahnya Ustadz Rohim. Waalaikumsalam Pak RT. Wah, tumben kesini main-main, jawab Ustadz Rohim. Kang Rohim merupakan ustadz yang dituakan di wilayah tersebut. Tak jarang warga meminta bantuan perihal gaib oleh Kang Rohim. Walaupun Ustadz, Kang Rohim sangat enggan dipanggil Ustadz karena kerendahan hatinya. Iya ini Kang, mumpung tidak sibuk. Kang, saya tuh punya unek-unek. Cuma mau saya sampaikan kok sibuk terus ya, ucap Imin memulai perbincangannya. Walah, gimana Min? Sepertinya kok ada bahasan serius ini. Mau renovasi musola lagi ya? Celetuk Ustadz Rohim untuk mencairkan perbincangan. Walah, kalau ini beda lagi Kang. Ini lebih ke benda yang gak terlihat. Jawab si Imin. Bu, ini Pak RT bikinkan kopi. Mumpung Pak RT main ke sini, kata Ustadz Rohim menyuruh istrinya membuat kopi untuk Imin sang ketua RT. Tidak usah repot-repot Kang. Sahut Imin. Halah, mumpung kamu main ke sini, jawab Ustadz Rohim. Gini Kang, langsung saja ya. Tikungan Banger tuh sekarang kok serem banget ya. Nah, aku punya pemikiran. Kalau misalkan doa dan tasyakuran di sana memungkinkan tidak Kang? Hanya Imin melanjutkan perbincangan. Ya, saya sempat memikirkan hal itu Min. Tapi aku sepertinya kesulitan mengumpulkan warga, jawab Ustadz Rohim. Warga saya yang ngatur Kang. Kamu yang mengatur harinya saja. Enaknya kapan? Sambung Cak Imin.
Nah, kok Cak Imin? Sambung Pak Imin. Kalau Jumat depan gimana, Min? Tahlil rutinan saya liburkan dulu, ganti doa bersama di lokasi sana, sahut Ustadz Rohim. Ya, saya ngikut kamu saja, Kang. Saya tak umumkan ke jamaah ya. Jadi warga saya suruh doa bersama dan bawa tasyakuran dan bawa berkat, bawa nasi untuk tasyakuran seikhlasnya saja ya, jawab Imin. Cocok itu, Min. Semoga saja aman, tidak ada kendala, sambung Ustadz Rohim. Pak Imin, Ketua RT, mulai mengumumkan ke warga pada Jumat depan untuk mengikuti doa bersama dan tasyakuran. Tepat malam Jumat, warga bersama-sama datang ke lokasi sambil membawa hidangan bubur putih hitam. Doa bersama berjalan dengan lancar. Warga mulai menikmati hidangan yang mereka bawa. Namun, tak disangka, salah seorang warga tiba-tiba pingsan. Astagfirullah. Kang Rohim, Ani pingsan, Kang. Panggil salah seorang warga ke Ustadz Rohim. Loh. Gimana ini kok bisa pingsan? Tanya Ustadz Rohim. Tidak tahu, Kang. Tiba-tiba pingsan, jawab salah satu warga. Ustadz Rohim mengecek keadaan sekitar dan mencoba menyadarkan Ani yang sedang pingsan. Namun, dari wajah Ustadz Rohim agak berbeda dari biasanya. Terlihat Ustadz Rohim menyadarkan Ani dengan membacakan doa-doa. Benar saja, waktu Ustadz Rohim membacakan doa untuk Ani, seketika Ani menjerit sekeras-keras. Wah, jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Suara Ani sangat besar dan benar saja Ani kerasukan makhluk asing. Ustadz Rohim membacakan ayat suci. Warga memegangi tangan dan kaki Ani. Sangat kuat tenaganya Ani, sampai warga kewalahan memegangnya. 30 menit sudah Ani kerasukan tak kunjung membaik. Makhluk dalam diri Ani enggan untuk keluar. Assalamualaikum. Kamu ini siapa? Tanya Ustadz Rohim ke Ani yang sedang kerasukan. Woi, rausah melu-melu. Kamu tidak usah ikut campur, jawab si Ani. Oh, ternyata kamu yang bikin orang yang lewat ini kecelakaan, lanjut Ustadz Rohim. Kowe rausah melu-melu. Nek kowe wegah mati, kamu tidak usah ikut-ikut. Kalau tak mau mati, tegas Ani dengan nada yang tinggi. Siapa yang nyuruh kamu di sini? Tanya Ustadz Rohim. Kamu tak perlu tahu, jawab makhluk itu. Kalau kamu tidak menjawab ya, tak bakar kamu di sini, ancam Ustadz Rohim. Kowe rausah melu-melu. Dah, ucap makhluk itu dengan menjerit brutal. Ngaku gak? Kamu kan yang buat kecelakaan? Sambung Ustadz Rohim dengan agak meninggi nadanya. Ustadz Rohim kembali membacakan doa-doa untuk Ani. Ani semakin brutal dan menjerit kepanasan. Selang beberapa waktu Ani tiba-tiba terdiam. Warga mengira Ani sudah sadar. Namun siapa sangka, tiba-tiba Ani ini menangis. Tolong aku. Ucap Ani sambil menangis lemas. Loh, tolong kenapa? Kamu ini siapa? Tanya Ustadz Rohim. Tolong aku tidak bisa keluar dari sana. Ucap makhluk dalam diri si Ani. Kini Ani telah kerasukan makhluk yang berbeda dari sebelumnya. Keluar dari mana? Kamu ini siapa? Tanya Ustadz Rohim. Saya Rini, saya tidak bisa keluar. Jawab makhluk tersebut sambil menangis. Saya bisa bantu kamu, tapi saya ingin tahu kamu tidak bisa keluar dari mana? Tanya Ustadz Rohim. Aku takut, aku tak mau disiksa. Jawab makhluk tersebut. Tiba-tiba Ani jatuh pingsan kembali. Ustadz Rohim membacakan ayat suci untuk memulihkan Ani. Setelah selesai dibacakan doa, Ani kembali tersadar. Nampak Ani kebingungan dengan warga yang ramai menontonnya. Min, ini beneran ada yang tidak beres, Min. Celetuk Ustadz Rohim kepada Cak Imin selaku Ketua RT. Ini solusinya gimana, Kang Rohim? Tanya Pak Imin. Gini saja, Min. Ini warga suruh bubar saja.
Biar aman dulu, besok kita bincang-bincang di rumah, jawab Ustadz Rohim. Ya sudahlah Kang, saya umumkan sekarang. Sama Ani antar saja biar aman ya, sambung Caimin. Warga kembali ke rumah masing-masing. Tragedi seramnya di tikungan Banger menjadi perbincangan yang hangat. Keesokan harinya, tak disangka-sangka kecelakaan terjadi lagi di tempat tersebut. Kali ini lebih mengerikan. Seorang wanita jatuh terlindas ban truk di lokasi tersebut. Darah berceceran di mana-mana. Tak seorang pun berani menolongnya. Polisi dan ambulan datang melakukan otopsi. Beberapa polisi melakukan bincang-bincang dengan sopir truk dan para saksi. Tikungan Banger menjadi sangat menyeramkan. Konon cerita yang beredar, setiap kali warga yang melewati tikungan Banger, bau tak sedap tercium di lokasi tersebut. Dan anehnya jenazah korban kan sudah dikubur dan darah sudah dibersihkan. Kemudian singkat cerita, Caimin dan Ustadz Rohim kembali berbincang membahas tikungan Banger. Mereka berdua memikirkan dengan serius. Kang, informasi warga di tikungan Banger katanya masih bau tidak enak Kang. Masih bau busuk katanya, ucap Caimin. Iya Min, aneh juga ya. Padahal sudah dibersihkan semua. Apa masih ada yang ketinggalan jasadnya ya Min? Tanya Ustadz Rohim. Sepertinya sudah bersih Kang. Kemarin saya ikut bersihkan juga sudah aman. Bagian kepala yang hancur juga sudah dikumpulkan polisi, sahut Caimin. Ya sudah Min. Besok malam kamu menemanin saya ke sana ya. Malam ini istirahat sama saya tak persiapkan. Malam ini istirahat dulu, tapi saya akan mempersiapkan. Insya Allah terkuat semua masalah yang ada di sana Min, ucap Ustadz Rohim. Besok ba'da Isya ya Kang? Tanya Imin. Iya Min, habis sholat Isya kamu ke rumahku, jawab Ustadz Rohim. Dok. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum. Sudah siap kah Kang? Ucap Imin sembali mengetok pintu Ustadz Rohim. Waalaikumsalam. Melebu sik Min, masuk dulu, jawab Ustadz Rohim sambil membukakan pintu. Iya Kang, jawab Imin. Ustadz Rohim kembali masuk kamar. Mungkin sedang mempersiapkan dirinya untuk menuju tikungan Banger. Kamu mau ngopi dulu atau langsung berangkat? Tanya Ustadz Rohim. Langsung saja Kang, biar tidak kemalaman, sambung Caimin. Singkat cerita, mereka berdua bergegas menuju lokasi tikungan Banger. Nampak Ustadz Rohim lebih serius dari biasanya. Mungkin Ustadz Rohim tahu apa yang akan dia hadapi. Tak lama setelah mereka melaju dengan motornya, akhirnya sampailah di tikungan Banger. Min, kamu baca ayat kursi yang banyak ya. Ini agak mengerikan soalnya, perintah Ustadz Rohim. Siap Kang, tapi aman ya, jawab si Imin. Oh iya aman. Ustadz Rohim mulai membacakan wirid di dekat batu besar tikungan Banger itu. Mungkin Ustadz Rohim tahu keberadaan tempat bersembunyi makhluk halus yang sering membuat warga kecelakaan. Wirid yang dibaca Ustadz Rohim nampak berbeda dari biasanya. Wirid ini lebih panjang dan asing di telinga Imin. Setengah jam, Ustadz Rohim membacakan doa. Tiba-tiba Ustadz Rohim berdiri melingkari batu tersebut. Min, ini mengerikan Min, dan banyak Min. Walahan kalau kita berdua Min, ucap Ustadz Rohim. Terus solusinya gimana Kang? Tanya Imin. Ini kita putar balik saja. Aku punya teman, besok saya kabari. Coba besok bisa kesini atau tidak, jawab Ustadz Rohim. Kring. Tanpa handphone, Ustadz Rohim sedang melakukan panggilan kepada seseorang. Assalamualaikum, halo. Abah Jo, punten, ini Rohim. Sapa Ustadz Rohim pada Abah Sumarjo. Waalaikumsalam. Subhanallah, lama tak ada kabarmu, jawab Abah Sumarjo. Iya, masih sibuk terus bah. Bagaimana kabarnya Bajo? Tanya Ustadz Rohim. Alhamdulillah, sehat, baik saja. Kamu kabarnya gimana? Tanya Abah Sumarjo sambil berjalan keluar rumah mencari sinyal. Alhamdulillah doanya bah, insya Allah baik-baik saja, sambung Ustadz Rohim. Abah Sumarjo merupakan rekannya Ustadz Rohim saat nyantri dulu. Abah Sumarjo lebih senior dari Ustadz Rohim. Namun mereka berdua kenal dekat dan selalu melakukan misi yang sama sejak di pondok dulu.
Ada misi apa ini, tumben? Tanya Abah Sumarjo yang sudah menebak jika Ustadz Rahim akan mengajak melakukan misi seperti masa-masa di pondok. Wah, sampean ini tahu aja. Padahal mau tak ajak jalan-jalan loh ini. Canda Ustadz Rahim pada Abah Sumarjo yang masih sangat seperti dulu. Alah gayamu, mana mungkin kamu ngajak jalan-jalan saya? Paling juga ngajaknya nyari demit. Sambung Abah Sumarjo untuk mencarikan suasana. Gini Bahjo ada waktu nggak untuk datang ke Jawa? Ya kira-kira reuni sambil menjalankan misi. Ajak Ustadz Rahim pada Abah Sumarjo. Loh, ada misi apa lagi emangnya, Rohim? Tanya Bahjo. Biasa Bah, cuma mau ngetes ilmu Bahjo. Masih tajam nggak? Canda Ustadz Rahim. Oke lah. Minggu depan saya sempatin ke Jawa. Tapi jangan lupa singkong gorengnya. Ucap Bahjo. Siap Bah, sesaji buat Abah Jo akan kami siapin. Jawab Ustadz Rahim. Walaupun mereka terpaut senior dan junior, namun mereka sangat akrab karena selalu sukses menjalankan misinya. Candaan mereka masih sama seperti masa di pondok dulu. Oke Rohim, insya Allah malam Jumat depan aku ke sana. Janji Abah Sumarjo. Matur suwun Bah Jo. Sebelumnya maaf ya Bah, saya kasih kabar lewat telepon. Ucap Ustadz Rahim. Alah, santai saja. Tak kira kamu malah udah nyewu, Him. Canda Abah Sumarjo. Nyewu yang artinya 1000 hari kematiannya. Wah, Jan. Abah Jo dari dulu bercandanya nggak berubah-berubah. Sahut Ustadz Rahim. Lah, kamu nggak pernah ngabari saya. Tak kira sudah nggak ada. Ya, insya Allah saya dari kota Rabu malam, Him. Sambung Abah Jo. Siap Bah Jo, ditunggu. Pokoknya hati-hati. Nanti kalau kesini ngabari ya Bah Jo, biar istri potongin bebek buat sesaji. Ucap Ustadz Rahim. Walah, nggak usah repot-repot Him. Kalau ada yang dibakar aja ya. Canda Abah Sumarjo. Oh siap Bah, tunggunya tapi. Ya udah Bah, matur suwun nggih. Assalamualaikum Ustadz Rahim. Sama-sama, waalaikumsalam, sehat-sehat pokoknya. Tutup dialog dari Abah Sumarjo. Singkat cerita, hari berganti hari. Ustadz Rahim mulai mempersiapkan dirinya dan mencari cara untuk menghadapi tikungan banger. Begitupun Abah Sumarjo. Beliau mulai mempersiapkan dirinya untuk menghadapi lokasi tersebut. Abah Sumarjo tahu bahaya yang akan dia hadapi. Namun tempat yang telah memakan tumbal banyak manusia demi keserakahannya Sumardi. Kring. Suara telepon Ustadz Rahim berbunyi. Nampak itu notifikasi dari Abah Sumarjo. Assalamualaikum, halo Bah. Sapa Ustadz Rahim sembari mengangkat teleponnya. Waalaikumsalam, ini aku berangkat. Ntar di perempatan yang menuju ke rumah kamu aku dijemput ya. Agak lupa soalnya. Perintah Abah Sumarjo. Siap Bah. Nanti kabar-kabar kalau sudah sampai perempatan nggih. Jawab Ustadz Rahim. Oke Him, Assalamualaikum. Sambung Abah Sumarjo. Waalaikumsalam Bah, hati-hati di jalan. Tutup Ustadz Rahim. Setelah mendapat kabar bahwa Abah Sumarjo akan datang ke desa, Ustadz Rahim mengabari Pak RT melalui teleponnya. Halo, Assalamualaikum Pak RT. Kamu bisa datang ke rumah tidak? Jawab Ustadz Rahim. Waalaikumsalam. Jam pinten Kang Rohim? Jam berapa? Jawab Cak Imin. Yo sekitar jam 11-an lah, jam 11-an. Ini teman saya mau main ke rumah. Temenin aku ya nanti, tak kenalkan sambil bincang-bincang masalah kemarin. Ucap Ustadz Rahim. Wah siap Kang. Ini langsung saya ke situ ya. Sambung Cak Imin selaku ketua RT. Ya wes tak tunggu. Assalamualaikum. Ucap Ustadz Rahim. Siap, waalaikumsalam. Tutup Cak Imin. Setelah mereka berdua menutup teleponnya, Ustadz Rahim bergegas merapikan rumahnya untuk menerima tamu. Selang beberapa menit, ketukan pintu rumah pun terdengar. Tok 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 tok. Assalamualaikum, Kang. Ya, jelas itu suara Cak Imin. Suara yang khas Pak RT yang sangat bertanggung jawab ini. Imin merupakan Pak RT yang Ustadz Rahim kagumi karena kecekatannya mengurus masalah desanya. Hampir semua kepentingan desanya Imin pikirkan. Waalaikumsalam Min, monggo mlebu, silakan masuk. Jawab Ustadz Rahim. Ini sudah sampai mana Kang tamunya? Tanya Cak Imin. Kurang paham Min ya. Perkiraan jam 11 sudah sampai sini. Sambung Ustadz Rahim.
Tamu dari mana ya Kang? Tanya Caimin. Tamu dari jauh. Beliau teman lama saya waktu di pesantren. Wah, jaduknya tidak main-main, Min. Jawab Ustadz Rohim. Wih, ini ngeri. Nanti saya harus belajar sama dia kayaknya, ucap Caimin. Malam semakin mencekam. Di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba telepon Ustadz Rohim berdering. Panggilan masuk dari Abah Sumarjo. Assalamualaikum. Saya sudah sampai di perempatan nih, ucap Abah Sumarjo. Oh, waalaikumsalam, Bah. Kok cepet banget? Jawab Ustadz Rahim. Cepet gundulmu. Pokokku ini lo sampai pedes. Geletuk Abah Sumarjo yang masih menyempatkan bercanda. Oh, siapa? Ini saya nyusul bareng teman saya. Sambung Ustadz Rahim. Oke, ditunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bah. Tutup Ustadz Rahim. Ustadz Rahim dan Caimin ini segera bergegas ke perempatan untuk menyusul Abah Rahim. Sesampainya di perempatan, nampak mobil putih dengan 2 orang pengendara di dalamnya. Ya, jelas. Di dalam mobil terlihat Abah Sumarjo bersama 1 santrinya sedang menunggu. Ustadz Rohim dan Caimin bergegas menghampirinya. Oh, assalamualaikum, Mbah Jo. Ini Rohim, ucap Rohim mengetuk kaca mobil Abah Sumarjo. Waalaikumsalam, subhanallah. Baru saja mau aku telepon ulang, tiba-tiba sudah sampai saja. Pakai ilmu apa kamu, Him? Sambung Abah Sumarjo. Alah, pakai ajian gaspol rimplong, Pak. Aku tahu Abah nggak suka nunggu, makanya bahaya kalau telat, bisa ngamuk. Canda Ustadz Rohim. Candamu dari dulu nggak pernah berubah, Him. Sambung Abah Sumarjo. Sudah, ngobrolnya di rumah saja, Bah. Udah tak siapin bebek dengkek, ucap Ustadz Rohim. Wih, ngeri. Bebek dengkek beneran gak nih? Ya udah, ayo. Tanya Abah Sumarjo sambil menyalakan mobilnya lagi. Mereka melakukan perjalanan menuju rumah Ustadz Rohim. Setelah gang-gang kecil dilalui, akhirnya mereka sampai di rumah Ustadz Rohim. Ustadz Rohim sembari gugup membuka pintu dan mempersilahkan Abah Sumarjo masuk ke rumahnya. Assalamualaikum, ucap Abah Sumarjo. Waalaikumsalam, monggo Pak. Agak berantakan nih rumahnya, ucap Ustadz Rohim. Alah, sama saja Min, sahut Abah Sumarjo. Sugeng rawuh di gubuk kecil saya, Pak. Silakan, Pak. Kang, monggo, minara. Ucap Ustadz Rahim mempersilakan duduk Abah Sumarjo dan santrinya. Alhamdulillah bisa meluruskan encok. Sambung Abah Sumarjo sambil duduk santai. Ini mau kopi dulu atau teh, Pak? Tanya Ustadz Rahim. Air putih tapi yang anget dulu, Him. Lambungnya biar nggak kaget. Jawab Abah Sumarjo. Siapa? Kang Imin kopi ya? Tanya Ustadz Rahim pada Pak RT. Boleh Kang. Jawab Pak RT. Selang beberapa menit, Ustadz Rahim keluar membawakan minuman dan singkong goreng yang masih hangat. Ya, suguhan-suguhan itu diserahkan atau ditawarkan kepada Mbah Sumarjo dan juga Pak RT sekaligus santrinya. Abah Sumarjo, selain jaduk juga merupakan pengasuh di pesantrennya. Beliau memiliki 300 santri putra dan 400 santri putri di pesantrennya. Loh, pesantren ditinggal aman, Bah? Tanya Ustadz Rahim. Insya Allah aman, Him. Gusnya yang ngurus ini, jawab Abah Sumarjo. Gus merupakan panggilan bagi anak kiai. Wah, jan mantep tenan Bah Jo ini. Anaknya sudah besar-besar ya, ucap Ustadz Rahim. Ya, alhamdulillah bisa bareng-bareng mengajarkan agama. Kira-kira ada rencana apa lagi nih, Him? Sambung Abah Sumarjo. Gini, Bah. Biasa. Banger, Bah. Kemarin-kemarin itu menghebohkan warga dan membahayakan warga. Dalam beberapa tahun ini sudah memakan banyak korban, ucap Ustadz Rahim. Tikungan Banger yang tadi kita lewati itu? Tanya Abah Sumarjo. Betul, Bah. Di sana banyak terjadi kecelakaan. Padahal dulu itu aman-aman saja loh, Bah. Tikungannya juga tidak terlalu tajam, jawab Ustadz Rahim. Oh, pantesan ya. Tadi aku lewat situ bau bangkai menyengat. Tak kira tempat pembuangan sampah. Cuma aku agak curiga. Soalnya tadi di sana sudah disambut, ucap Abah Sumarjo sambil menganggukkan kepala karena keheranan. Jadi saya dan Pak RT sempat curiga sama hal negatif. Terus kita kemarin mengadakan doa bersama, Bah. Nah, waktu selesai satu warga itu kerasukan semua, Bah. Bincang Ustadz Rahim kepada Abah Sumarjo. Wah, ada pesan dari yang rasuki nggak, Him? Tanya Abah Sumarjo. Wah, kerasukannya banyak, Bah. Gonta ganti. Tapi yang terakhir ada yang minta tolong diselamatin, jawab Ustadz Rahim.
Yang kecelakaan banyak nggak, Him? Tanya Abah Sumarjo sembari menyabet rokoknya. Hampir tiap tahun pasti ada, Bah. Padahal sebelumnya aman-aman saja. Dulu satu mobil nabrak batu di sana. Lah kok setelah itu jadi keterusan? Jawab Ustadz Rohim. Kalau saya suuzon, ada yang masang jala di sana, Him. Sambung Abah Sumarjo. Nah, kemarin sebelum saya telepon Abah, saya sempat nekat ke sana sama Pak RT. Dan hasilnya memang tidak main-main, Bah. Di sana sudah terlanjur banyak korban, ucap Ustadz Rohim. Waduh, ya itu, Him. Itu benar pasangan itu, Him. Jika sudah terlanjur memakan banyak tumbal, wah agak sulit tuh. Sambung Abah Sumarjo. Ini misal bener itu raja yang sengaja ditanam, ya kita harus atur strategi, Him. Ucap Abah Sumarjo. Gimana tuh, Bah? Tanya Ustadz Rohim. Sebentar, Him. Katanya ada bebek dengkek. Tanya Abah Sumarjo. Wah, astagfirullah. Gak lupa, Bah. Kasihkan ngobrol bentar ya. Tadi sudah disiapin sama istri. Sudah nggak anget pastinya ini. Jawab Ustadz Rohim. Wah, ndak apa-apa, Him. Yang penting nasinya hangat. Ini kalau nggak makan dulu bahaya nggak fokus, Him. Canda Abah Sumarjo. Jangan, Bah Jo. Dari dulu ngelawaknya nggak hilang. Nggak ada sombongnya sama sekali. Berani minta makan di rumah orang. Gengsi dikit lah, Bah. Sambung Ustadz Rohim. Singkat cerita, setelah selesai makan dan sedikit berbincang-bincang, mereka melanjutkan untuk tidur sejenak. Subuh pun tiba, dan Pak RT serta Ustadz Rohim nampaknya telat bangun subuh. Namun berbeda dengan Abah Jo dan santrinya. Beliau sudah absen terlebih dulu ke musola, bahkan menjadi imam di musolanya desa Ustadz Rohim. Nampaknya banyak warga setempat memandang Abah Sumarjo karena keasingannya. Setelah selesai melaksanakan sholat subuh, Abah Jo iseng-iseng jalan-jalan ke tikungan Banger. Dan benar saja, pagi hari saja, aura terasa sangat menyeramkan. Betul, Is. Di sini ada rajanya. Ucap Abah Sumarjo pada santrinya yang bernama Muiz. Punten, Bah. Itu pasangan dari orang ya? Tanya Muiz. Suuzon, ya bisa jadi. Biasanya yang pasang model begini itu orang yang melakukan pesugihan, Is. Jawab Abah Sumarjo. Waduh, kulo kok merinding, Pak. Ucap si Muiz. Aman, Is. Raja ini cuma memakan tumbal hanya pas bulan Suro. Kalau di hari-hari biasa aman. Ucap Abah Sumarjo untuk menenangkan si Muiz. Kok ada, Pak ya? Orang yang kejam melakukan hal seperti itu demi duit, demi harta. Ucap si Muiz. Ya, begitulah manusia, Is. Kadang suka kurang bersyukur, tampaknya menjadikan seseorang itu serakah. Dirinya merasa kurang dengan yang sudah dimiliki. Alhasil melakukan hal negatif seperti ini. Terang Abah Sumarjo. Astagfirullah. Ya nanti kalau kamu sukses punya rezeki banyak, jangan lupa sama yang memberi rezeki. Hidup susah itu cobaan, kaya raya juga cobaan, Is. Kadang seseorang diuji dengan kemiskinan, kadang juga diuji dengan hartanya. Jangan sampai kamu mengejar harta dengan cara negatif seperti ini. Diuji kemiskinan berarti kamu harus sabar. Diuji kekayaan berarti kamu harus syukur. Jangan nanti kaya raya terus buat beli hal yang haram. Terang Abah Sumarjo sembari mengingatkan santrinya. Iya, Bah, doakan kulo. Sahut si Muiz. Ya ayo pulang ke Ustadz Rohim. Kasihan pasti dia mencari kita. Ajak Abah Sumarjo. Abah Sumarjo kembali ke rumah Ustadz Rohim. Dan benar saja Ustadz Rohim mencari Abah Sumarjo sampai ke rumah-rumah warga. Assalamualaikum, ucap Abah Sumarjo sambil membuka pintu rumahnya Ustadz Rohim. Waalaikumsalam, ya Allah, tak cari-cari, Bah. Dari mana saja, Bah? Tanya Ustadz Rohim. Loh, kamu subuhnya kesiangan. Kasihan lo jamaahnya itu nungguin. Terang Abah Sumarjo. Baru kali ini, Bah, khilaf. Sengajalah biar Bah Jo yang imami. Sambung Ustadz Rohim. Dasar Ustadz ndablek kamu ini, ucap Abah Sumarjo. Habis jalan-jalan dari mana, Bah? Tanya Ustadz Rohim. Saya habis dari tikungan Banger. Benar-benar serem juga, Min. Sudah seperti kerajaan tuh tempat. Jawab Abah Sumarjo. Awal mulanya gimana sih, Bah? Tanya Ustadz Rohim. Itu sepertinya memang ada yang pasang, Him. Itu kalau kita ambil rajahnya, ya seperti kita ngambil sarang tawon. Ibaratnya sudah seperti rumah mereka. Banyak banget penghuninya. Jawab Abah Sumarjo. Astagfirullah. Ngeri juga ini ya, Bah. Harus bisa ngatur strategi. Ucap Ustadz Rahim.
Strateginya ini kita harus pindahin anak buahnya dulu. Di sini ada tempat yang jauh dari warga tidak? Tanya Abah Sumarjo. Enggak ada, Pak. Rawan juga kalau di kampung, banyak orang-orang petani di sini, Pak. Jawab Ustadz Rahim. Oh ya udah, jalan satu-satunya kita bakar semua. Cuma kita perlu tenaga ekstra. Nanti 4 orang, kita bareng-bareng ke sana, kita wirid di sana bersama. Ustadz Rahim sama saya yang mediasi ke mereka. Mana? Ucap Abah Sumarjo. Oh siap-siap, Pak. Jawab Ustadz Rahim. Kamu lawan anak buahnya, saya yang bosnya. Pak RT sama Muis baca wiridnya. Nanti habis duhur kita bikin benteng diri dulu ya. Rang Abah Sumarjo. Oke Pak. Pagi ini kita sarapan, habis itu kita luangkan waktu untuk tidur, Pak. Sambung Ustadz Rahim. Mereka mulai merebahkan tubuhnya dan Pak RT menyempatkan untuk pulang terlebih dahulu. Namun berbeda dengan Abah Sumarjo. Nampaknya Abah Sumarjo sedang melakukan sebuah wirid dengan air putih di hadapannya. Ya, jelas itu senjata andalan Abah Sumarjo ketika berburu demit. Air putih yang diwiridkan akan menjadi senjata bagi makhluk gaib. Azan zuhur berkumandang. Mereka melakukan jamaah salat zuhur. Lalu dilanjut dengan wirid khusus pada siang ini. Ya, ini merupakan wirid khusus untuk membentengi diri dari makhluk gaib. Hampir ribuan wirid itu dilantunkan karena Abah tahu akan bahaya yang akan dihadapinya. Air putih yang ada di hadapan Abah Sumarjo diberikan ke Ustadz Rahim, Pak RT, dan Muis. Mereka meminum satu teguk dan membasuhkan ke seluruh wajahnya. Ini silakan diminum. Sebelum minum baca syahadat, istighfar, sholawat tanpa nafas ya, ucap Abah Sumarjo. Mereka melakukan perintah Abah Sumarjo satu persatu. Bergantian meminum air dari Abah Sumarjo. Nanti habis isya kita langsung ke lokasi. Nanti setiap orang yang melihat situasi, usahakan jangan panik, tetap tenang dan ikuti instruksi. Terang Abah Sumarjo. Senja telah tiba. Salat maghrib mereka laksanakan. Abah Sumarjo dan Ustadz Rahim melakukan wirid lebih lama dari biasanya. Mereka melakukannya sampai waktu isya. Setelah selesai, mereka melakukan persiapan dan langsung pergi ke lokasi tikungan Banger. Bismillah, ucap Abah Sumarjo sembari turun dari mobil setelah sampai lokasi. Sepi, benar-benar sepi. Setelah beredarnya berita horor dan sering memakan korban, ini tikungan Banger jarang dilewati saat malam hari. Bahkan tak ada satupun yang berani melewati tikungan tersebut. Semua baca sholawat ya, jangan sampai berhenti. Di sini ramai sekali soalnya, terang Abah Sumarjo. Mereka menuju ke batu hitam besar yang menjadi pusat perhatiannya Abah Sumarjo. Astagfirullah ya Allah. Tiba-tiba Muis, santrinya Abah Jo, berteriak ketakutan. Muis menutup matanya sembari memegang Abah Sumarjo. Tenang tenang, sholawat terus pokoknya. Insya Allah aman. Biar kamu lihat yang aslinya. Jangan hanya di TV saja, TV itu nggak asli. Canda Abah Sumarjo sembari menenangkan Muis yang ketakutan karena baru pertama kali melihat wujud asli penghuni tikungan Banger. Mereka mulai melakukan wirid di sekitar batu tikungan Banger. Beberapa penampakan mulai berseliweran menghampiri mereka. Hantu tanpa kepala menjadi penampakan tersering di sana. Sedang khusuk-khusuknya wirid, tiba-tiba ada masalah dengan Pak RT. Pak RT muntah-muntah tanpa sebab. Astagfirullah ya Allah, mampu apa iki? Ucap Pak RT. Sing tenang, fokus sholawat kabeh pokoknya, terang Abah Sumarjo. Abah Sumarjo mulai mendeteksi keberadaan raja yang ditanam seseorang di bawah batu tersebut. Tidak dalam, namun sulit untuk mencabutnya. Tangan Abah Sumarjo meraba ke tanah yang dicurigai terdapat rajanya. Namun Abah Sumarjo kembali mundur dan duduk bersila. Him, siap-siap, sebentar lagi mulai Him. Perintah Abah Sumarjo pada Rohim. Siapa? Jawab Ustadz Rahim. RT sama Muis baca sholawat terus. Misal melihat ada yang mau mendekat ke sini, Pak RT sama Muis bisa langsung baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak-banyaknya. Rang Abah Sumarjo. Ustadz Rahim dan Abah Sumarjo sepertinya melakukan hal yang sama. Mereka duduk bersila tanpa ada gerakan sama sekali. Iya, mereka memisahkan diri dari raganya. Ustadz Rahim dan Abah Sumarjo sepertinya masuk ke istana batu tersebut. Ustadz Rahim melawan ratusan demit yang ada di istana batu tikungan Banger.
Sementara Abah Sumarjo melawan raja dari istana tersebut. Nampak ilmu putih beradu dengan ilmu hitam. Nampak sangat mudah Ustadz Rohim membakar semua anak buah dari istana tersebut. Pocong, manusia tanpa kepala, banaspati, genderuwo mudah saja dibakar oleh Ustadz Rohim. Namun anehnya, di istana tersebut nampak seorang kakek tua yang menjadi pengikut Raja Jin tersebut. Mirip seperti Mbah Dukun, menggunakan belangkon dan memikul tas karung goni dengan tongkatnya. Tak jalo awakmu ora usah melu-melu, ucap kakek tua sambil mengancam Ustadz Rohim. Awakmu sopo? Kamu siapa? Kamu ya yang membuat perkara di sini, jawab Ustadz Rohim. Ora perlu ngerti, kamu tak perlu mengerti. Kalau awakmu ikut-ikut, kamu harus mati, ucap kakek tersebut sambil melemparkan semacam keris ke arah Ustadz Rohim. Namun mudah saja Ustadz Rohim membakar keris tersebut. Kurang ajar, kamu berani dengan penguasa Semawur, Roja Demit alas ini, ucap kakek itu. Astagfirullah Mbah, jenengan kok purun, kamu kok mau menjadi babunya Demit Mbah? Kamu itu mendapat apa Mbah? Terang Ustadz Rohim. Itu bukan urusanmu, yang jelas kamu harus mati malam ini, ancam kakek tersebut. Benar saja kakek itu melemparkan tombak ke arah Ustadz Rohim. Perang wirid dan gaib terjadi pada malam itu. Ustadz Rohim merapalkan wirid sambil bersila. Namun kakek tersebut melakukan serangan dengan berbagai jenis pusaka diarahkan ke Ustadz Rohim. Masih tetap tenang Ustadz Rohim mengatasinya. Namun semakin malam, pasukan Raja Istana Batu semakin banyak. Ustadz Rohim merasa kewalahan. Gerakan tangan jarak jauhnya, akhirnya Ustadz Rohim gunakan sekali hempas. Dan demit itu satu persatu terbakar. Ya, jelas sekali. Ustadz Rohim menggunakan ajian pukulan jarak jauh dan ajian lembu sekilan. Satu persatu demit yang mendekat mulai terkapar. Namun berbeda dengan si kakek ini. Kakek ini menyerang membabi buta serta mencari kelemahan Ustadz Rohim. Ya memang benar saja. Otak licik kakek itu untuk menyingkirkan Ustadz Rohim terpikirkan oleh kakek itu. Kakek dukun mengelabui Pak RT dan Muiz menggunakan ajian sirap yang menerjang mereka berdua. Mata mereka seketika mengantuk dan pedas. Tanpa kelamaan, dua orang ini Pak RT dan Muiz tertidur pulas. Dengan strategi itu kakek dukun itu dengan mudahnya mengincar raga asli Ustadz Rohim di luar istana. Dukun itu menyerang menggunakan banaspati. Wah. Ustadz Rohim muntah darah dan Ustadz Rohim tersadar dari ajian memisahkan raganya itu. Astagfirullah ya Allah, Ustadz Rohim tak berhenti beristighfar. Pak RT dan Muiz seketika kaget dan terbangun dari tidurnya. Ya Allah, Kang, bagaimana? Kok bisa seperti itu Kang? Ucap Pak RT yang kaget karena melihat Ustadz Rohim sudah berlumuran darah dari mulutnya. Aman Min, wis sudah sholawat terus Min, ucap Ustadz Rohim sembari merapalkan wiridnya lagi. Saat ini dari sudut pandangnya Abah Sumarjo. Nah, Abah Sumarjo berhasil menyelinap masuk ke ruang istana Batu Tikungan Banger. Kerjasama dengan Ustadz Rohim sangat bagus. Ustadz Rohim berhasil mengalihkan semua pasukannya untuk menyerang Ustadz Rohim. Alhasil Abah Sumarjo berhasil masuk ke ruang Raja Istana Batu Tikungan Banger. Sangat menyeramkan. Terdapat banyak kepala manusia yang tergantung di setiap dinding ruangan Istana Tikungan Banger. Baru sempat melangkah memasuki ruangan, Abah Sumarjo terpental jauh keluar ruangan. Makhluk itu berkepala kerbau, bertanduk 5 datang menghampirinya. Hohohohohoho, Yai dari wilayah sebelah hadir ke sini, ucap siluman tersebut. Astagfirullah, ucap Abah Sumarjo. Abah Sumarjo seketika menyiramkan air wirid yang diwiridkan sejak pagi tadi. Siluman tersebut terbakar, namun anehnya api kobarannya seketika mereda. Hahaha, Yai Sumarjo, usaha kamu itu tidak bakal mempan di sini. Tumbal saya sudah bisa buat saya hidup 100 tahun lagi, gertak siluman tersebut. Ustadz Sumarjo membacakan wirid sembari menggerakkan tangannya. Ya, ajian Braja Musti turunan dari gurunya dulu ia gunakan. Sekali hempasan siluman itu terpental. Anak buah siluman tersebut mulai bermunculan. Itu menandakan bahwa Ustadz Rohim kalah dalam pertarungannya. Tak mau ambil resiko dan pikir panjang, Abah Sumarjo langsung kembali ke raganya. Astagfirullah Rohim,
Raga Abah Sumarjo tersadar dan kaget seketika melihat Ustadz Rahim berlumuran darah yang keluar dari mulutnya. Abah Sumarjo memutuskan untuk pukul mundur pada pertarungan ini. Kita pulang ke rumah dulu, Him. Malam ini tidak memungkinkan. Kita belum siap. Perintah Abah Sumarjo. Iya, Bah. Tidak disangka. Ternyata mereka lebih kuat, Bah. Sambung Ustadz Rahim. Jam menunjukkan waktu tepat pukul 12 malam. Abah Sumarjo, Ustadz Rahim, dan Pak RT, serta santrinya yang bernama Muiz, memutuskan kembali ke rumah. Cukup lama mereka saling berdiam di dalam mobil saat perjalanan pulang. Assalamualaikum, Bu, Assalamualaikum, ucap Ustadz Rahim sembari membuka pintunya. Waalaikumsalam, Pak. Ya Allah, Pak, gimana ini kok bajunya banyak darah? Istri Ustadz Rahim kaget saat membuka pintu ketika melihat suaminya dengan baju yang terdapat bercak darah. Sudah aman, Bu, tidak apa-apa, jawab Ustadz Rahim. Ya Allah, Pak, gimana ini, Pak? Ucap istri dari Ustadz Rahim sambil berlari masuk dapur mengambil lap dan air hangat untuk membasuh sang Ustadz. Sudah, Bu, aman. Ambil minuman teh hangat sama singkong goreng saja dibawa keluar, perintah Ustadz Rahim. Keadaan masih gitu saja, sempat-sempatnya keingat singkong goreng. Luar biasa kamu, Him. Tahu saja kalau kita lapar. Ucap atau celetuk Abah Sumarjo. Ya biar nggak tegang, Bah. Biasa kaum hawa kalau ada apa-apa suka gampang panik, ucap Ustadz Rahim. Silakan, Pak, tehnya. Ada yang mau kopi? Tanya istri dari sang Ustadz yang membawa teh serta singkong sambil menyuguhkan pada mereka. Sudah, teh saja, Bu, nggak apa-apa, jawab Abah Sumarjo. Oh, ya sudah, Bapak ganti baju dulu saja biar bersih, ucap istri Ustadz Rahim kepada sang Ustadz memerintahkan untuk mengganti bajunya. Sembari menunggu Ustadz Rahim ganti baju, Abah Sumarjo, Pak RT, dan si Muiz menikmati hidangan yang telah disuguhkan. Nampak Abah Sumarjo sedang memikirkan suatu cara untuk mencabut rajah tikungan banger itu. Kemudian setelah beberapa menit, Ustadz Rahim keluar dari kamarnya. Sambil dimonggo, Pak, ucap Ustadz Rahim. Iya, Him, ini udah dari tadi. Enak ini, Him. Barusan saya kepikiran, Him, gimana kalau kita adakan ngaji bersama di sana, Him? Ya hampir mirip ruqyah. Cuma ini kita pada bendanya, Him, ucap Abah Sumarjo. Wah, boleh, Pak. Dulu kita pernah syukuran di sana. Sampai ada yang kerasukan, Pak, sambung Ustadz Rahim. Ya, ini kita tetap mengundang banyak orang. Nanti kita wirid ruqyah bersama-sama. Semakin banyak orang, semakin kuat wirid kita, ucap Abah Sumarjo. Waduh, kita mengundang warga desa lagi berarti, Pak. Memungkinkan tidak ya, Pak? Dari pengalaman terakhir, takutnya ada yang kerasukan, Pak, tanya Ustadz Rahim. Insya Allah kita pakai wirid ini kita aman. Kita bacakan sebanyak-banyaknya, jawab Abah Sumarjo. Oke, Pak. Rencana kita mau adakan kapan, Pak? Tanya Ustadz Rahim. Ya kalau bisa besok malam langsung kita ke sana. Karena takutnya sana semakin memakan banyak korban gara-gara kita malam ini, jawab Abah Sumarjo. Oh, siap, Pak, siap. Untuk warga gimana, Pak RT? Bisa dikondisikan tidak? Tanya Ustadz Rahim. Insya Allah, Kang. Besok pagi saya coba tak umumkan ke warga, jawab Pak RT. Perlu tasyakuran tidak, Pak? Tanya Ustadz Rahim. Tasyakuran kalau ini sudah selesai. Biar fokus dulu, Him, jawab Abah Sumarjo. Oh, oke, Pak, besok Pak RT biar yang mengumumkan pada warga. Bismillah, nanti malam kita kesana lagi bareng, sambung Ustadz Rahim. Ya kalau bisa yang jamaah bapak-bapak saja, Pak RT, biar tidak rawan, khusus laki-laki sajalah, pesan Abah Sumarjo kepada Pak RT. Waktu semakin berlalu. Tak terasa perbincangan mereka mendekati subuh. Hampir semalaman mereka bekerja keras untuk melawan rajah tikungan banger. Ya sudah, ini bentar lagi subuh, Him.
Muiz, ke musola, azan dulu ya. Perintah Abah Sumarjo pada santrinya. Nggih, Pak. Jawab Muiz sambil menjabat tangan Abah Sumarjo, Pak RT, dan Ustadz Rahim. Mereka mulai bersiap-siap untuk menuju musola. Perbincangan mereka akhirnya menemukan titik temu. Entah nantinya akan berhasil atau tidak. Tentunya mereka akan berusaha untuk mencabut rajah dari tikungan Banger. Kepada semua bapak-bapak warga RT 01, bahwa nanti setelah maghrib saya undang untuk berkumpul di musola karena ada acara doa bersama di tikungan Banger. Nampak suara Pak RT sedang memberikan pengumuman kepada semua warga. Wah, Pak RT semangatnya luar biasa, Pak, ucap Ustadz Rahim. Iya, pagi-pagi sudah umumin di musola. Semoga ini berhasil ya, Him, sambung Abah Sumarjo. Iya, Pak. Habis ini kita sarapan terus istirahat, Pak. Kesehatan harus tetap dijaga. Ucap Ustadz Rahim. Wah, tumben kamu peduli, Him. Canda Abah Sumarjo. Setelah melakukan sarapan, mereka beristirahat. Masih sama seperti Abah Sumarjo, masih sama seperti biasanya. Abah Sumarjo selalu melakukan wirid terlebih dahulu. Wirid benteng diri kali ini Abah lantunkan semakin banyak, karena beliau harus membentengi warga yang nantinya akan datang ke tikungan Banger. Senja semakin menampakkan merahnya bagi warga sekitar tikungan Banger. Senja itu akan seakan menyeramkan, karena mereka akan menghadapi tikungan Banger yang menyeramkan malam ini. Abah Sumarjo, Ustadz Rahim, dan Muiz sudah berada di musola untuk menunggu waktu maghrib. Disusul Pak RT yang membawa beberapa senter ke musola. Nampaknya sudah sangat siap untuk langsung ke tikungan Banger. Muiz mengumandangkan azan maghrib. Satu persatu warga mulai berdatangan. Saling sapa warga dengan mereka menghapus ketegangan malam ini. Setelah sholat Isya, mereka menuju lokasi tikungan Banger. Abah Sumarjo memberikan ketenangan kepada warga dengan candaan dan basa-basi ringan, supaya mereka tidak ketakutan saat berdoa nanti. Bapak-bapak semua ya, punten, senter sudah bawa belum? Ucap Abah Sumarjo pada warga. Wah, sampun Pak, sudah Pak, jawab salah satu warga. Lumpiang sama singkong goreng sudah bawa belum? Tanya Abah Sumarjo lagi. Kopinya aman, Pak, singkongnya yang belum ready, lumpiangnya kayak juga belum. Jawab Pak RT. Ya sudah, ayo bismillah, langsung kita berangkat, aja Abah Sumarjo. Mereka mulai berjalan menggunakan motor iring-iringan. Dan setelah berjalan jauh, akhirnya mereka sampai. Tadi yang bawa tikar siapa ya? Bisa dikelar dulu, perintah Pak RT. Wah, masih disiapkan ini Pak RT, jawab si warga. Oh, masih suci semuanya ya bapak-bapak? Tanya Abah Sumarjo. Alhamdulillah masih Pak, jawab beberapa warga. Abah Sumarjo mulai melakukan tawasul sebelum mulai wirid. Al-Fatihah, ucap Abah Sumarjo. Warga membaca Al-Fatihah bersama-sama. Wirid panjang dengan lafal yang sama mulai mereka lantunkan. Lama dan sangat banyak jumlah yang mereka wiridkan. Beberapa warga mulai takut karena tiba-tiba ada angin yang datang yang sangat kencang. Astagfirullah, Kang, ini anginnya kok kencang sekali ya, bisik salah satu warga. Wah iya, sangat mengerikan. Sudah, pokoknya kita wirid terus, jangan sampai berhenti, bisik salah satu warga menjawab bisikan dari warga sebelahnya. Wirid mereka lakukan terus-menerus tanpa henti, sebelum Abah Sumarjo memberhentikan mereka. Namun, di saat warga melakukan wirid dengan jumlah yang ke-1000, tiba-tiba, terjadi ledakan dengan kobaran api di sekitar batu tikungan Banger. Astagfirullah, ya Allah, apa itu Kang? Ucap salah satu warga. Bapak-bapak, tenang, jangan berhenti wirid. Semua harus fokus, jangan ada yang pikirannya kosong. Ayo wirid. Peringat dari Abah Sumarjo. Dengan perasaan was-was, warga tetap melanjutkan wiridnya. Namun terjadi lagi
hingga lebih dari 3 kali ledakan terjadi di sekitar batu tikungan Banger, di mana lokasi tersebut tempat ditanamnya rajahnya Sunardi. Setelah beberapa jam warga melakukan wirid, Abah Sumarjo maju ke lokasi batu tersebut. Sepertinya Abah Sumarjo mengecek lokasi tersebut. Dan benar saja, Abah Sumarjo mengambil bingkisan berisi kain kafan yang terlumur darah dan beberapa benda asing yang jarang mereka lihat. Alhamdulillah bapak-bapak, ini rajah yang tertanam di batu sudah diambil. Sepertinya ini yang menyebabkan sering terjadinya kecelakaan. Suuzonnya ada seseorang yang sengaja memasang benda ini di sini, ucap Abah Sumarjo. Astagfirullah, pantas banyak kecelakaan aneh di sini, ucap salah satu warga. Bapak-bapak semua, sekarang kita siap untuk kembali ke rumah ya, perintah Abah Sumarjo. Setelah selesai doa bersama, mereka kembali ke rumah masing-masing. Tentunya malam ini akan menjadi perbincangan hangat di desa tersebut. Alhamdulillah Him, sudah kita cabut rajahnya. Habis ini kita bakar Him, ucap Abah Sumarjo pada Ustadz Rahim. Iya Pak, cuma segitu doang, tapi merenggut banyak nyawa Pak, sambung Ustadz Rahim. Iya tentunya ini ulah keserakahan manusia Him, ucap Abah Sumarjo. Malam itu juga Abah Sumarjo membakar rajah tersebut. Di sisi lain, di tempatnya Sunardi adalah orang yang memasang tumbal yang ada di pertigaan Banger. Sunardi mendapatkan telepon dari anaknya Mbah Tangil yang bernama Tono. Ring, ring. Halo, ada kabar apa Ton? Tanya Sunardi kepada Tono. Tono ini merupakan anak pertama dari Mbah Tangil. Tono pisah dengan Mbah Tangil saat berusia 30 tahun setelah menikah dengan istrinya di luar kota. Pak D, ayah sudah tiada Pak D, sudah meninggal, jelas si Tono. Innalillahi. Tidak adanya jam berapa Ton? Tanya Sunardi. Tadi malam Pak D, saya dapat kabar dari tetangga. Ya sudah mau pagi, ini saya masih di luar kota lagi perjalanan pulang Pak D, jawab si Tono. Setelah menerima kabar dari sepupunya, Sunardi beserta anak istrinya akan segera melesat ke rumah Mbah Tangil, sang dukun yang mengajari Tono dengan tumbalnya itu. Bu, ayo takziah ke Mbah Tangil Bu, sudah tidak ada tadi malam, ajak Sunardi pada istrinya. Innalillahi, sakit apa Mas? Tanya istri Sunardi. Wah nggak tahu Bu, sepertinya sehat-sehat saja. Ya sudah Mas, saya tak siap-siap dulu, anak-anak biar ikut saja, sambung istri Sunardi. Mereka lalu melaju ke rumah Mbah Tangil. Dan benar saja, rumah Mbah Tangil sudah ramai para warga yang bertakziah. Sunardi langsung mengecek jenazah Mbah Tangil. Dan sangat mengagetkan betapa anehnya Mbah Tangil meninggal dengan tubuh lebam seperti terbakar. Gosong, benar-benar gosong. Ini Mbah Tangil gak wajar ya Ma, ucap Sunardi pada istrinya. Ya Allah Pak, seperti luka terbakar ya Pak, sahut istri Pak Sunardi. Sebentar, saya tak tanya keluarga sini, sambung Sunardi. Iya Pak, kok gitu banget meninggalnya, ucap istri Sunardi. Pak, meninggalnya Mbah Tangil jam berapa ya Pak? Tanya Sunardi pada salah satu keluarganya Mbah Tangil. Tadi malam Pak, hampir jam 12-an malam, jawab keluarga tersebut. Kira-kira meninggalnya kenapa ya Pak? Tanya Sunardi. Wah kurang paham Pak, yang menemukan ya tetangga sebelah sudah gosong gitu, jawab keluarganya Mbah Tangil. Sunardi masih tak percaya pada Mbah Tangil yang membantu Sunardi menjadi sukses, kini telah tiada. Namun Sunardi merasa ada yang janggal. Ditambah malam itu, Sunardi mimpi didatangi sosok yang sama saat ritual dulu. Sosok tersebut meminta tumbal. Sunardi kembali ke rumahnya. Di perjalanan Sunardi mulai panik dan kepikiran akan kematian Mbah Tangil dan sosok yang datang pada mimpinya itu. Hari-hari mulai dilewati. Sunardi sudah lupa akan kematian Mbah Tangil. Namun, setiap malam Sunardi sering didatangi sosok yang sama saat ritual dulu. Saat sedang melamun di depan sambil meminum teh, tiba-tiba
Sunardi mendapat panggilan dari nomor yang tidak diketahui. "Halo, selamat pagi Pak," sapa orang tersebut. Halo juga, siapa ya Mas?" jawab Sunardi. "Perkenalkan Pak, saya Suwandi, saya dari pihak kepolisian. Ingin mengabarkan bahwa anak Bapak mengalami kecelakaan," sambung polisi tersebut. "Innalillahi, ini sekarang di mana Pak?" tanya Sunardi. "Anak Bapak sekarang ada di rumah sakit Tembangan, ruang Melati 03, jawab polisi tersebut. "Astagfirullah, ya sudah Pak, terima kasih. Saya segera ke sana," tutup Sunardi. Bu, Rio kecelakaan Bu. Sekarang di RS Tembangan Bu," ucap Sunardi pada istrinya. "Innalillahi, ya Allah Pak. Sekarang kabarnya gimana Pak?" tanya istri Sunardi panik. Sudah Bu, sekarang kita siap-siap langsung ke sana," ucap Sunardi. Mereka mempersiapkan diri dan bergegas menuju rumah sakit. Lama dan jauh untuk menuju rumah sakit dan fakultas yang ditempuh Rio, anak pertamanya Sunardi. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka sampai. Dan pemandangan buruk kembali menerjang keluarga Sunardi. Anak pertama yang dia sayangi menghembuskan nafas terakhir karena pendarahan di bagian kepala. Darah keluar tanpa henti di bagian hidung dan telinga. Lemas dan histeris, tangisan istri Sunardi tak henti. Dan beberapa kali dia tak sadarkan diri. Dan itu terjadi di rumah sakit Tembangan. Sunardi benar-benar tak percaya akan kejadian yang menimpanya. Belum genap 7 hari, Bah Tangil pergi. Sekarang anaknya yang pergi meninggalkannya. Duka, benar-benar duka bagi keluarga Sunardi. Di setiap lamunannya, Sunardi selalu terpikirkan mimpi buruk yang sering mendatangi Sunardi. "Apa ini gara-gara raja yang saya tanam ya?" batin Sunardi di dalam lamunannya. Istri Sunardi menjadi sosok ibu yang sensitif dan kurus. Istri Sunardi sering melamun, menangis secara tiba-tiba, menjerit histeris dan kadang mencoba nekat untuk bunuh diri. Pikir Sunardi ini karena depresi setelah anak pertamanya meninggal. Genap 7 hari Rio meninggalkan keluarga. Namun istri Sunardi semakin bersikap aneh. Tekadnya untuk mengakhiri hidupnya sering dia lakukan. "Bu, sedang apa kamu Bu?" tanya Sunardi. Sunardi memergoki istrinya ingin melompat ke dalam sumur, namun berhasil digagalkan oleh Sunardi. Hampir setiap hari ini istri Sunardi melakukan hal-hal yang bodoh. Sunardi pergi untuk mencari orang pintar, untuk mengobati istrinya yang depresi. "Punten Bah, saya mau minta tolong. Ini istri saya jadi seperti ini semenjak ditinggal anaknya," tanya Sunardi di rumah orang pintar yang ia percayai. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa membantu Bapak," tolak dukun tersebut. Sepertinya dukun itu tahu apa yang akan dihadapi. "Kalau boleh tahu istri saya kenapa ya Mbah?" tanya Sunardi. "Istri Bapak bukan depresi Pak, itu karena dampak dari Bapak yang melanggar janji," jawab dukun tersebut. "Janji Pak?" tanya Sunardi. "Benar, kamu lupa akan keserakahanmu. Silakan Bapak pergi saja dari rumah saya," usir dukun tersebut. Sunardi kembali pulang sampai larut malam. Setiap malam ia takut untuk tidur karena akan datang mimpi buruknya. Sampai akhirnya Sunardi terlelap tidur pula sampai pagi. Sunardi merasa aneh. Baru malam ini Sunardi tidak menjumpai mimpi buruk yang dia temui setiap malamnya. Namun Sunardi merasa janggal. Istri yang tidur di sebelahnya sudah tidak ada di tempat. Sontak Sunardi pergi mencarinya. Bu, kamu di mana Bu?" panggil Sunardi. Sunardi mencari-cari di setiap ruangan rumahnya, namun tidak menemukan istrinya. Sampai akhirnya Sunardi curiga dengan sumur di belakang rumahnya. Dan benar saja, saat Sunardi melihat ke dalam sumur, Sunardi pun lemas tak berdaya. Istri Sunardi sudah mengapung pucat pasi di dalam sumur. Keserakahan Sunardi sudah merenggut 3 keluarganya. Sunardi ingat yang dia tanam di tikungan Banger. Ya, dia menanam raja di batu tikungan Banger. Sunardi lalu bergegas pergi ke sana bersama anak terakhirnya, menuju tikungan Banger. "Bapak, ini kita mau kemana Pak?" tanya anak Sunardi kebingungan karena baru bangun dari tidurnya. "Kita cari obatnya ibu nak," ucap Sunardi berbohong dan tidak memberitahu kalau ibunya sudah meninggal di dalam sumur. "Terus
Ibu sama siapa, Pak? Ucap anak Sunardi. Ibu masih tidur, tidak apa-apa ditinggal sebentar, jawab Sunardi. Dengan pikiran kacau, Sunardi melaju dengan kencang untuk menuju tikungan Banger. Sunardi berniat untuk mengambil raja yang ia tanam beberapa tahun lalu. Sunardi lupa-lupa ingat jalan menuju tikungan Banger. Sunardi berjalan sambil mencari jalan menuju lokasi tikungan Banger. Dengan kecepatan tinggi, beberapa jalan lika-liku dia lewati. Namun, saat di tikungan berikutnya, tak disangka, wah, mobil Sunardi terperosok, gagal menikung dan menabrak batu besar di tikungan tersebut. Akhirnya, Sunardi pun tewas bersama anaknya. Tok 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 tok. Assalamualaikum Kang Rohim. Tok 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 tok. Pak RT mengetuk rumah Ustadz Rohim dengan gugup. Waalaikumsalam. Ada apa kok panik seperti ini? Ini kok ada kabar. Katanya ada mobil kecelakaan di tikungan Banger. Sopir dan anak kecil meninggal di tempat, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok masih ada yang meninggal ya? Tanya Ustadz Rohim. Mereka tidak tahu bahwa yang meninggal adalah orang terakhir dan pelaku daripada orang yang memasang tumbal di tikungan tersebut. Selesai.